Al-Quran itu uh, kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politiknya gitu. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara dalam setiap program-program acara kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat, akan selalu memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, kali ini saya ingin membuka sebuah rahasia besar kepada saudara. Ya, apa yang selama ini kita diperdengarkan, ya, bahwa tidak ada perubahan dalam kitab suci yang sudah dirubah, kitab suci yang sudah direvisi, atau kitab suci yang tidak sesuai lagi dengan manuskripnya, atau apa ya, yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya, maka kitab itu palsu dan itu bukanlah kitab suci. Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin menampilkan kepada saudara tentang sebuah bahasan atau kesaksian lah ya. Kesaksian bagaimana pemuda yang sangat cerdas ini dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tentu ada awalnya. Ya, dia adalah seorang cucu dari pemilik Pompes ya, dan dia juga adalah seorang yang taat sekali ya. Dia adalah ketua remaja di tempat ibadahnya. Tetapi saudara-saudara, kali ini dia akan bersaksi ketika dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu adalah sebuah hal yang sangat amazing, sebuah hal yang sangat impossible ya. Kenapa orang yang seketat ini, orang yang secerdas ini, orang yang dididik dari keluarga yang ketat soal agamanya, kenapa dia bisa murtad? Kenapa dia bisa berpindah? Dia keluar dari agamanya itu dan kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus. Tentu itu adalah sebuah hal yang tidak biasa, dan apa penyebabnya itu yang akan kita dengar dari kesaksiannya. Nah, sehingga akan membuka pikiran kita, akan membuka pandangan kita selama ini ya. Kalau selama ini saudara mulai ragu-ragu karena saudara berpikir bahwa Alkitab itu sering-sering direvisi dan itu tidak suci lagi. Nah, kali ini saudara-saudara, mereka yang berkoar-koar tentang revisi kitab suci, tentang tidak suci lagi, akan dibungkam oleh pemuda yang sangat cerdas ini. Saya percaya ini adalah cara Tuhan untuk membukakan setiap rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh manusia akan dibukakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah ini sebagai pelajaran hidup ya, edukasi bagi kita bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sempurna itu hanyalah Tuhan sendiri. Kalau manusia menuju kepada kesempurnaan. Karena itu marilah kita terus bertakwah kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita satu-satunya ya. Mari kita akan sama-sama menyaksikan tayangan ini. Namun sebelumnya seperti biasa saudaraku, kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu saudara-saudari untuk kiranya dapat membantu pembangunan gedung gereja serta pusat pelatihan penginjilan di tempat kami. Saudara-saudara, tahap-tahap awal sudah selesai dan kami sedang menunggu ya. Kami membutuhkan 50 juta rupiah untuk memulai pekerjaan pondasi atau pekerjaan dasar untuk gedung gereja dan gedung pusat pelatihan yang akan kami bangun. Dan kami masih mengumpulkan dana tersebut. Saudara-saudara, sudah terkumpul sekitar 4.200.000 ya, donasi yang sudah masuk 4.200.000. Jadi kami masih membutuhkan sekitar 45.800.000 lagi, dan itu akan dibelikan bahan-bahan karena pekerjaan ini tidak boleh putus. Jadi pekerjaan ini akan langsung. Karena itu saudara-saudara, kami memohon dukungan doa
dan dana dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kiranya dapat membantu pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap bantuan Bapak Ibu. Bantuan Bapak Ibu dapat disalurkan di nomor rekening yang tertera di atas ini dengan menuliskan berita pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Memang saya tuh dari agama sebelah. Nah, keturunan papa tuh dari Arab, mama juga Arab campur Jawa. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat. Mau dari agama keluarga lingkungan papa maupun mama, dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Saya itu berdiri di antara dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi yang rambutnya agak panjang tapi terang gitu. Saya kurang clear buat ngelihat mukanya gitu. Seiring berjalannya waktu, Mas sempat di pesantren. Saya sempat di pesantren, terus kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua, kayak gereja tua. Tapi saya ingin membuka pintunya, itu nggak bisa, kekunci gitu. Kekunci, terus saya membuka pintunya. Nah, akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi. Sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi-organisasi keagamaan, terus bikin acara-acara kayak ceramah, sampai saya iktikaf 3 hari di masjid hanya buat mempelajari Al-Quran dan hadis waktu situ. Tapi seiring berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget. Karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunah-sunahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan gak pernah lepas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh. Kayak ya udah, ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka gitu. Nah, jadi pada saat itu saya karena orangnya juga realistis ya, orangnya suka pengetahuan juga. Pada saat itu saya sempat di titik ateis. I don't believe in God, bahwa God tuh exist tuh aku nggak percaya gitu pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya bacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan tuh ada, tapi saya nggak percaya sama agama. Saya agnostik. Saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya konsep agama. Nah, pada saat itulah saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya hingga mengkerucut, singkat ceritanya, mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Nah, karena saya 18 tahun waktu itu di Muslim, akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi kekristenan dulu. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Jadi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab tuh terjaga gitu. Masih Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes tuh itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Nah, jadi pas itu saya mulai mencari sejarahnya, terus sejarah pemahamannya, terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik,
muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu. Sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu. Jadi saya mulai mengkritisi karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politiknya gitu. Jadi saya membaca di buku karyanya Abu Daud, ulama besar dari Muslim, itu menyatakan bahwa penulisan Al-Quran itu pertama kali dilakukan pada zaman khilafahnya Abu Bakar sampai ke Ali. Nah, terus pada saat itu, pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga pada zamannya Ali, khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah yaitu Ali, yaitu 114 surah. Ada versinya Abdullah bin Mas'ud, itu kalau nggak salah saya 111 surah. Ada versinya Ubay bin Abbas, itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai yang versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga nggak ada nyebutin bahwa firman Tuhan itu mengatakan bahwa Al-Quran itu 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan. Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu gitu. Saya nggak nunggu aja, tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya pengen tahu Tuhan yang benar tuh yang mana gitu. Kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Terima kasih Pak. Shalom semua, puji Tuhan. Tuhan disclaimer dulu bahwa bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang pilih saya, sehingga Tuhan mungkin memakai saya untuk menyatakan kemuliaannya kepada kalian semua. Jadi seperti yang udah Bapak sampaikan juga, bahwa memang saya tuh dari agama sebelah. Nah, keturunan papa tuh dari Arab, mama juga Arab campur Jawa. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat, mau dari agama keluarga, lingkungan papa maupun mama, dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Nah, waktu SD saya itu pernah bermimpi saya itu berdiri di antara 2 negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi yang rambutnya agak panjang tapi terang gitu. Saya kurang clear buat ngelihat mukanya gitu. Seiring berjalannya waktu, masuk SMP itu saya sempat di pesantren. Terus pada saat itu saya pernah mimpi kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua kayak gereja tua, tapi saya ingin membuka pintunya, itu nggak bisa, kekunci gitu. Terus saya membuka pintunya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu waktu kecil kurang dapat kasih sayang dari keluarga. Jadi saya mencari kasih sayang saya itu di pertemanan, sampai di agama saya sendiri. Jadi akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi. Sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi keagamaan, terus bikin acara-acara kayak ceramah, sampai saya iktikaf 3 hari di masjid hanya buat mempelajari Al-Quran dan hadis waktu situ. Tapi seiring berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah
di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget. Karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunah-sunahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan nggak pernah lepas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh. Kayak ya udah, ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka gitu. Nah, jadi pada saat itu saya karena orangnya juga realistis ya, orangnya suka pengetahuan juga. Pada saat itu saya sempat di titik ateis. I don't believe in God, bahwa God tuh exist tuh aku nggak percaya gitu pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya bacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan tuh ada, tapi saya nggak percaya sama agama. Saya agnostik. Saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya konsep agama. Nah, pada saat itulah saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya hingga mengkerucut, singkat ceritanya, mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Nah, karena saya 18 tahun waktu itu di Muslim, akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi kekristenan dulu. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Tapi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab tuh terjaga gitu. Masih Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes tuh itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Nah, jadi pas itu saya mulai sejarahnya, terus sejarah pemahamannya, terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik, muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu. Sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu 80%, 80 sampai 86% waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya mengkritisi agama saya sendiri itu, Muslim. Saya berawal dari Al-Quran, karena semua ajaran agama itu berawal dari kitab sucinya. Jadi saya mulai mengkritisi, karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politiknya gitu. Jadi saya membaca di buku karyanya Abu Daud, ulama besar dari Muslim, itu menyatakan bahwa penulisan Al-Quran itu pertama kali dilakukan pada zaman khilafahnya Abu Bakar sampai ke Ali. Nah, terus pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga, pada zamannya Ali, khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah, yaitu Ali, yaitu 114 surah. Ada versinya Abdullah bin Mas'ud, itu kalau nggak salah saya 111 surah. Ada versinya Ubay bin Abbas, itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai yang versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga nggak ada nyebutin bahwa firman Tuhan itu mengatakan bahwa Al-Quran itu 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan.
Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu gitu. Akhirnya saya percaya Muslim itu sekitar 50 sampai 60%. Nah, karena saya mentok mencari Tuhan melalui logika saya, melalui pemahaman saya, akhirnya saya mencoba mencari Tuhan melalui melalui perasaan saya, melalui rasa saya gitu. Saya coba sholat lagi, saya coba sholat 5 waktu, duha, sunnah, puasa gitu-gitu, sampai akhirnya saya pertama kali mencoba ke gereja 2019. Itu umur saya 18 tahun. Itu pertama kali saya mencoba buat ke gereja. Gimana ya, saya hidup di lingkungan yang muslim, yang nggak pernah dengar, yang nggak pernah masuk gereja, yang nggak pernah dengar penyembahan gitu-gitu. Waktu saat saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya gini-gini. Tapi ya udah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan saya harus masuk nih, saya harus masuk gitu. Akhirnya waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu, tapi saya menolak buat ngerasain, karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran Muslim kan kayak gitu. Terus akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Dan waktu itu saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh perasaan saya benar-benar hambar banget ya, benar-benar kayak hambar banget, biasa aja gitu. Tapi air mata saya itu penuh, berlinang air mata, muka saya itu penuh. Tapi saya nggak ngerasa saya nangis, saya nggak sadar saya nangis gitu. Kalau misalnya kita nangis itu kan biasanya perasaan kita kalau nggak seneng, sedih gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar hambar, kayak ya udah kayak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya nangis, pecah banget nangis ya. Teman saya yang beritahu, ih kamu nangis gitu. Terus akhirnya kayak saya kesadar kan, kayak ih kok saya nangis ya gitu. Karena minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus, dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus di situ saya udah mulai heran nih, loh saya kan Muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak benar-benar kayak lupa gitu loh, kayak benar-benar ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya, dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Sampai di titik saya nantang Tuhan waktu itu. Saya ingat banget Oktober 8 atau 9 Oktober 2019. Saya ingat banget waktu itu saya nantang Tuhan waktu itu, Tuhan, kalau memang Tuhan tuh ada, tunjukin. Saya udah nyari, saya nggak pasif, saya nggak ibaratnya nggak nunggu aja. Tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya pengen tahu Tuhan yang benar tuh yang mana gitu. Karena saya waktu itu tidur. Nah pada saat saya tidur, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya bangun di gua yang sangat gelap banget, dan badan saya tuh penuh dengan binatang kelabang. Nah pada saat itu saya lari, terus ada yang memanggil nama saya. Saya kejar kan orang yang manggil nama saya itu. Terus tapi kok nama itu makin saya kejar makin ngejauh, makin ngilang gitu. Akhirnya saya udah kehabisan nafas, saya jatuh. Kelabang udah naik setengah tubuh saya tuh. Itu saya ngerasain gimana rasanya digigit kelabang tuh, real banget. Saya nangis, saya udah pasrah, oh saya bakal mati nih, saya bakal mati. Kelabang udah mau naik hampir ke leher saya, setengah hampir di sini, di leher saya. Terus saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini. Saya bilang pelan tapi samar, saya bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Tiba-tiba ada cahaya yang terang banget, semua kelabang lari, dan rasa sakit yang saya rasakan dari gigitan kelabang itu hilang. Rasa rapuh, rasa kesendirian, rasa kesedihan, semua tuh kayak ada yang menyelimutinya gitu loh. Kayak saya tuh susah mendeskripsikan apa yang saya rasakan kemarin. Cuman kayak itu yang selama seumur hidup saya cari, itu yang saya cari itu. Kehangatan, rasa sayang, kasih, cinta, damai, semua itu mencampur menjadi satu yang kayak wow, aku gak mau lepas nih dari rasa ini gitu. Nah terus keluar sesosok cahaya yang terang banget. Dia dudukin saya, dia meluk saya, dan itu kayak pelukan yang sangat-sangat membuat saya kayak aku nggak bisa jelasin perasaannya seperti apa gitu. Terus saya nangis, di situ nangis aja, nggak tahu mau ngapain nangis. Terus dia bilang,
kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya pas saya bangun, saya dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Itu jam 5 subuh, saya ingat banget. Dan akhirnya jam 11 saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Dan puji Tuhannya 2 hari selanjutnya saya dapat karunia bahasa roh, dibaptis pembaptisan Roh Kudus juga. Dan dari hal itu Tuhan benar-benar pakai aku luar biasa banget, karena aku percaya bahwa bukan aku yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih aku. Ketika Tuhan memilih aku, maka Tuhan punya rencana-rencana besar dalam hidup aku gitu. Nah, and then waktu Desember aku pulang. Aku waktu itu ada acara keluarga. Aku dudukin semua keluargaku. Nah, for your information, ketika aku kumpul keluarga, pasti aku yang disuruh imam. Karena keluarga besarku tuh suka banget mendengarkan aku ngelantunin ayat. Terus suka dengan doa-doa aku. Jadi mereka selalu nyuruh aku imam. Nah, pada saat itu mereka nyuruh aku imam. Nah, terus akhirnya aku dudukin mereka semua. Dan di situ ada semua keluarga besar aku. Ada om aku, ada kakek aku. Ini aku semuanya. Terus aku bilang sama mereka, Mami, Papi, semuanya, aku sekarang mau beritahu bahwa aku sekarang udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku nggak bilang aku pindah ke Kristen, aku nggak bilang aku pindah ke Katolik, aku cuma bilang aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah aku langsung ditonjok, aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung. Terus aku heboh lah di situ, heboh. Aku diruqyah, aku pokoknya diobatin secara Islam gitulah. Nah terus tapi nggak mempan buat aku gitu. Akhirnya aku sempat diusir, aku sempat ya pokoknya dicemooh lah sama teman-teman, dijauhin. Sempat ada teman aku mau jadiin aku sate. Aku pernah diteror, dilempar. Bahkan ya singkat ceritanya ya, aku hidup dari rumah ke rumah. Aku kadang nggak makan 2 hari segala macam. Memang benar-benar harga yang aku bayar banget gitu. Dan aku juga pernah dilaporin polisi. Pokoknya singkat ceritanya gitulah. Dan aku pernah mau dibunuh juga sama keluargaku, sama orang tua aku sendiri juga aku pernah mau dibunuh. Dari 2019 sampai 2021 tuh. Itu 2 tahun aku benar-benar berjalan bersama Tuhan banget. Aku pernah bilang sama mereka kayak gini. Mau sehebat apapun mereka nakutin aku, intimidasi aku, bahkan mereka mau bunuh aku sekalipun, aku tidak akan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Karena ketika aku menghadapi itu semua, Tuhan Yesus tuh selalu merema di dalam hati aku, di dalam telinga aku, di dalam pemikiran aku. I have decided to follow Jesus, not running back. Jadi aku gak bakal mundur. Karena Tuhan itu, aku udah memutuskan untuk mengikut Tuhan, memikul salib, harus ada harga yang aku bayar, aku gak akan pernah mau mundur. Karena kadang tuh ada teman aku bilang, kenapa sih kamu mau merelakan semua yang udah ada di dalam kehidupan kamu? Mau itu kecukupan secara ekonomi, finansial, sampai sekarang kamu gak punya apa-apa, kamu makan pun susah gitu-gitu. Terus aku bilang sama mereka, kalau kamu ngerasain hal yang aku rasain sekarang, mungkin kamu juga gak akan mau kehilangan hal ini, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya melewati banyak hal, dan puji Tuhannya juga Tuhan pakai aku luar biasa banget. Jadi selama perjalanan dari 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 6 ustadz kali ya yang mencoba untuk berdebat sama saya. Tapi ya balik lagi, puji Tuhannya aku yang ibaratnya baru mengenal Tuhan Yesus, baru bertobat, tapi Tuhan bisa benar-benar mengurapi diri aku, mengurapi lidah aku untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Memang Roh Kudus yang berbicara sama mereka. Karena aku percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita pengetahuan apapun itu. Makanya waktu itu ya puji Tuhannya ada salah satu ustadz yang akhirnya juga menerima Tuhan. Karena perbincangan komunikasi kita yang intens, akhirnya puji Tuhan dia udah nerima Tuhan sekarang. Dan Tuhan pakai aku luar biasa banget buat nyatain kemuliaannya melalui hidup aku. Hingga teman-teman aku yang dari Muslim ada 3 orang, puji Tuhan dan nerima Tuhan juga. Dan dari Buddhis 1 ada, puji Tuhan juga dan nerima Tuhan. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Dan saya mewakili pemerintah Kota Manado sangat bangga dan sangat bahagia karena bisa memberikan tanah untuk gereja.
New Philadelphia, dan saya rasa semua jemaat New Philadelphia akan bahagia karena mendapatkan tanah untuk membangun, dan mudah-mudahan pembangunan akan berjalan lancar. Kami akan meletakkan batu pertama pembangunan GPDI New Philadelphia di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh majelis daerah, dan yang kedua oleh pemerintah Kota Manado, yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Lurah Paniki 1. Puji Tuhan. Oh, bisa. Oh. Spesial dulu. Oh, biasa kita kalau. Oh. Haleluya. Jadi ada pemerintah kota yang memulai juga, dan segala kontribusi yang sudah diberikan, dan pasti masih akan ada lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Berikut akan dilaksanakan oleh majelis wilayah, dan semuanya juga digerakkan oleh Tuhan. Kiranya pembangunan ini juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai majelis wilayah, kami akan meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Pentakosta di Indonesia, New Philadelphia, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari mewakili LPM Paniki 1, dalam hal ini Bapak Gino Languyu. Oleh Kepala Setempat, Pendeta Robi Sumgar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya atas nama Gembala GPDI New Philadelphia mewakili semua jemaat akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja GPDI New Philadelphia, dan dengan doa kiranya batu yang kami akan letakkan ini menjadi dasar dan akan berlanjut terus sampai selesai. Kami percaya Tuhan yang telah memulai, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya untuk kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami letakkan batu ini dengan iman dan dengan percaya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Yaitu kami ingin Ibu Lurah akan membuka papan nama pembangunan. Nah, ini adalah papan nama pembangunan gereja. Kalau selama ini banyak Lurah bertanya, "Dong, mau bangun apa itu? Dong, bukan main tuh ruko atau gudang, kita cepat sekali dari Tambun." Nah, jadi untuk itu kami memohon meminta Ibu Lurah untuk membuka sebagai tanda resmi dibangunnya pembangunan gedung gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tarik aja kuat, buka bawah, kuat aja. Iya. Puji Tuhan, ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kami percaya saudara sudah menyaksikan tayangan kami, dan diberkatilah kiranya kita semua. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, Shalom.